Siti Hanifah MM. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Mikrat MM. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Ismayudin Yulijar MM. Yang kami hormati narasumber seminar Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA. Yang kami hormati para Kaprodi dan Sekprodi GPPM UPPM di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati para dosen pembimbing skripsi Prodi Akuntansi. Yang kami hormati rekan-rekan panitia penyelenggara seminar metodologi penelitian serta para peserta seminar metodologi penelitian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan seminar metodologi penelitian dengan tema meningkatkan kompetensi mahasiswa dengan penelitian yang berkualitas, ya, nanti akan langsung dipandu oleh moderator Bapak Ari Eksandi. Ya, untuk itu mari sama-sama kita buka acara seminar ini dengan melapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara selanjutnya saya serahkan langsung kepada moderator seminar Bapak Ari Eksandi SE MAKT kandidat doktor. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Terima kasih. Benar? Salam. Benar nggak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasul. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zikni ilma warzuqni falma amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Haji Ahmad Amarullah SPD MPD. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Hajah Siti Hanifah SEMM. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Mikrat MM. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, Dr. Ismayudin Yulijar MM. Yang saya hormati pembicara pemateri Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA. Kebetulan beliau dosen saya juga di Trisakti, S3 Trisakti. Salam hormat untuk Prof. Eti. Dan yang saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa-mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di sore ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita semua masih tetap bisa menjalankan kegiatan kita yang insya Allah penuh dengan manfaat, yaitu mengikuti seminar metodologi penelitian hari ini. Salam hormat kita panjatkan kepada manusia terpilih, manusia sempurna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada beliau, sehingga berkat risalah yang dibawa oleh beliau, kita mendapat pencerahan untuk menjadi manusia yang berkemajuan. Baik, langsung saja saya coba perkenalkan pembicara metodologi penelitian akuntansi pada hari ini. Berikut biografi atau biodata dari pembicara kita pada sore hari ini. Baik, inilah pembicara kita pada hari ini. Profesor Dr. Eti Murwaningsari AK MMCA.
adalah profesor di bidang akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta, menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia dan memulai karirnya di tahun 1990 sebagai dosen di Universitas Trisakti, dan saat ini menjabat atau mendapat amanah sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Beliau banyak terlibat dalam berbagai penelitian dan publikasi. Juga telah mendapatkan atau sering mendapatkan hibah dari berbagai institusi, salah satunya dari Departemen Pendidikan. Dan telah menulis buku tentang pengantar akuntansi untuk derivatif pada tahun 2010. Banyak penelitian beliau yang dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun internasional, khususnya yang terindeks Scopus. Seperti yang kita ketahui, jurnal-jurnal yang terindeks Scopus adalah jurnal-jurnal yang memang memiliki kualitas tinggi level internasional. Di mana jurnal-jurnal ini juga dipresentasikan dalam konferensi internasional. Antara lain, pada konferensi Asia Pasifik tentang masalah akuntansi internasional di Las Vegas, Amerika Serikat tahun 2009. Pada konferensi Asia Pasifik tentang masalah akuntansi internasional di Gold Coast, Australia tahun 2010. Lalu pertemuan Asosiasi Akuntansi Amerika di Denver, Amerika Serikat tahun 2011. Pertemuan tahunan Asosiasi Akuntansi Amerika Serikat di Washington DC tahun 2012, Konferensi Bisnis dan Ekonomi Masyarakat Eurasia di Wina, Austria tahun 2016, Konferensi Internasional tentang Ekonomi Energi dan Kebijakan Energi di Berlin, Jerman tahun 2017, lalu Institut Pendidikan dan Penelitian Athena Athena Yunani tahun 2018, lalu Akademi Sains, Teknologi, Teknik, dan Manajemen Internasional Kairo, Mesir tahun 2019, dan yang terbaru adalah dalam Konferensi Masyarakat Bisnis dan Ekonomi Eurasia di Lisbon, Portugal tahun 2019. Subhanallah, luar biasa sekali Prof. Eti, rekam jejaknya teman-teman ya untuk level internasional. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ekonomi di Universitas Airlangga, S2 Master of Management di Trisakti University, Jakarta, S3 Accounting Science Doctoral Program di Universitas Indonesia, dan beliau juga aktif di berbagai keanggotaan, salah satunya Ikatan Cendekiawan Muslimah Indonesia dan sebagainya ya, mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu untuk keanggotaan ini. Baik, teman-teman semuanya, itulah sekilas tentang biodata dari pembicara kita pada hari ini, Profesor Dr. Eti Mulyaningsari AK MMCA. Mungkin untuk mempersingkat waktu agar proses seminar ini bisa berjalan maksimal, saya tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan tentang rekam jejak yang luar biasa dari pembicara kita sore hari ini, biar nanti beliau yang bisa mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman beliau bisa kita serap semaksimal mungkin, sehingga dengan harapan skripsi yang teman-teman sedang susun ini memiliki kualitas yang mumpuni, syukur-syukur kualitas level internasional. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Prof. Eti, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mungkin saya lanjutkan ke Prof. Eti. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, Prof, sama-sama Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang, salam kenal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita masih diberi sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama
untuk share dan belajar tentang implementasi metodologi penelitian pada skripsi akuntansi. Dan selanjutnya, saya ucapkan salam kenal yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, yaitu Bapak Dr. H. Ahmad Amarullah SPD MPD. Salam kenal Bapak. Kemudian juga untuk Ibu Dekan Dr. Hajah Siti Hanifah SEMM. Salam kenal Ibu. Kemudian juga Ibu Wadek 1 Dr. Mikrat MM. Salam kenal Bapak. Wadek 2 Dr. Ismayudin Yulisar MM. Salam kenal. Serta Kaprodi Akuntansi Bapak Ari Eksandi yang saat ini selaku moderator dan selaku mahasiswa saya di program Doktor S3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ya, Prof. Ya, cepat lulus ya Pak. Amin, Prof. Terima kasih. Ini supaya dicontoh untuk mahasiswa. Pak Ari ini tekun gigi buat mahasiswa akuntansi. Serta tak lupa saya salam kenal juga untuk mahasiswi prodi akuntansi yang Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sharing Ibu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya. Selanjutnya Pak Ari, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? 2:30 ya. Maka bisa saya mulai ya Pak? Langsung dimulai atau saya kembalikan dulu? Langsung, Prof. Langsung. Langsung, ya. Mbak Dini, silahkan. Dibesarkan nggak bisa, Mbak? Dibesarkan nggak bisa. Nah, ya. Topik kita hari ini adalah implementasi metodologi penelitian pada skripsi akuntansi. Di sini nanti saya akan memberikan sharing tentang apa itu penelitian, kemudian bagaimana analisisnya, hingga sampai ke bagaimana membuat Mendeley-nya, hingga sampai nanti implementasinya. Implementasi ke skripsi dan implementasi ke publikasi. Nah, untuk pendahuluan, maka sekilas kita akan memahami tentang pengertian metode penelitian. Ini, ya. Metode penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Apa yang dimaksud dengan cara ilmiah? Yaitu penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional, empiris, dan sistematis? Lanjut. Rasional. Penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal.
sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedang empiris, cara yang digunakan itu dapat diamati oleh panca indera kita, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Sistematis, yaitu proses yang digunakan melalui langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Itulah cara ilmiah. Lanjut. Lalu apa tujuan penelitian itu? Tentunya yang paling minim, yaitu pembuktian, lalu untuk pengembangan. Bagaimana dengan penemuan? Data yang diperoleh dari penelitian tersebut itu benar-benar baru, datanya yang baru, yang sebelumnya belum pernah diakui. Terus, apa yang kita buktikan? Data yang diperoleh digunakan untuk pembuktian, ya, atas adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Ragu-ragu, maka kita upaya untuk membuktikan. Setelah kita buktikan, maka kita berupaya untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada tersebut. Lanjut. Lalu, klasifikasi penelitian. Penelitian itu ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, di mana masing-masing itu memiliki paradigma, asumsi, dan karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian itu dapat dilakukan dengan cara simultan, yang saat ini sedang in juga, yaitu mixed method. Itu adalah kita mempelajarinya secara tersendiri, yaitu dari kualitatif, dari kuantitatif, kemudian kita kombinasikan dengan kualitatif. Nah, kemudian penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Di sini ada yaitu penelitian murni. Apa tujuannya? Yaitu untuk mengembangkan teori yang langsung dipraktekkan. Kemudian terapan, penelitian terapan, apa tujuannya? Yaitu menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Lanjut. Penelitian berdasarkan tujuan umum. Ada penelitian eksploratif, ada penelitian development, ada penelitian verifikatif, ya. Nah, kalau eksploratif itu tujuannya mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Kalau pengembangan dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Verifikasi dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Penelitian berdasarkan tarafnya, ada yang deskriptif, yang sederhana. Di sini penelitian itu hanya mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lain. Kemudian kalau analitik, di sini baru lebih dalam lagi, yaitu tidak hanya sekedar mendirikan variabel penelitian,
tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antar variabel. Lanjut. Data. Ini yang tadi pertama, ya. Ini data ini sangat penting. Apa sih pengertiannya data? Data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, atau simbol. Apa fungsinya? Untuk membuat keputusan, perincian, evaluasi. Jenisnya apa saja? Data kuantitatif dan data kualitatif. Bagaimana cara pengumpulannya? Data primer dan data sekunder. Skalanya data nominal, ordinal, interval. Sumber datanya melalui wawancara, populasi, sampel, biasanya purposive sampling, atau observasi. Kita melakukan pengamatan di suatu tempat. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu, yaitu dari jenis data tadi. Data kuantitatif. Data kualitatif. Data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik. Nah, itu kualitatif. Disampaikan dalam kata-kata, santun, pandai. Nah, contoh data melalui kuesioner. Data tadi diperoleh melalui kuesioner. Lalu data kategori. Misalnya, penelitian tentang PHK. Ada 3 golongan, 3 kategori. 1, perlu pesangon 3 bulan bagi semua yang kena PHK. 2, perlu pesangon bagi yang sudah bekerja minimal 1 tahun. 3, tidak perlu diberi pesangon. Golongan itu bagaimana? Baik sekali, kemudian baik dari mulai baik sekali, baik, sedang, buruk, buruk sekali. Nah, itu berjenjang. Bagaimana kalau relatif? Sering, kadang-kadang, jarang, dan yang terakhir 4, jarang sekali. Dan data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan, yaitu dibuat angka dalam bentuk orisinilnya maupun dalam bentuk ranking. Data ini diperoleh melalui wawancara dan sifatnya adalah subjektif. Data kualitas subjektif sifatnya. Selanjutnya bagaimana dengan data kuantitatif? Nah, ini berbentuk angka-angka. Nah, itu di papan tulis itu angka-angka. Misalnya di akuntansi, laba 3 miliar, earning per share 0,2.
Manajemen laba, kita cari dari rumus manajemen laba. Nah, ketemulah angka. Itu data kuantitatif. Lalu, bagaimana cara pengumpulan data? Data primer dan data sekunder. Data primer itu diperoleh dari sumber pertama. Sumber pertamanya, ya. Jadi bisa dilakukan melalui wawancara, langsung bertanya ke orang yang bersangkutan, atau dari pengisian kuesioner atau angket. Sedang data sekunder itu adalah diperoleh dari sumber kedua, atau data itu telah diolah oleh pihak lain. Contoh, laba perusahaan X itu didapat dari laporan rugi laba perusahaan X. Yang mengolah itu di perusahaan X tadi. Terus kita tinggal mengambil angka laba tersebut. Jadi kita tidak ada wawancara, tidak ada dari kuesioner. Nah, kita langsung aja mengambil labanya 3M. Gitu. Kita pakai sebagai data kita. Data earning 3M, perusahaan X. Perusahaan X2, 2M, X3, 3M. Dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Lagi contoh harga saham. Itu juga kita nggak langsung bertanya. Tapi kita hanya bisa melihat dari BEI. Karena di sana sudah dilakukan pengolahan. Skala pengukuran. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini skala ini dari sekarang ya sudah begini-begini aja skala ini. Data nominal, namanya aja nomi. Nominal artinya tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung, misalnya banyak pria, sudah hanya cukup begitu. Ya. Banyaknya yang hadir. Nah, data nominal ini biasanya tes statistiknya kita menggunakan non-parametrik seperti uji binomium, uji cai kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu data ordinal, order, punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Contoh, ranking prestasi belajar, ranking 1 NIA 1000, ranking 2 980, ranking 3 970. Ya, jarak antar ranking ini berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti Kolmogorov-Smirnov, 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Data interval, data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar, tidak ada nilai nol.
angkanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis yang digunakan biasanya adalah uji T, uji T2 sampel, uji ANOVA, dan uji regresi. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksak daripada sosial. Di sini bisa menunjukkan perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan. Misalnya, suhu 20 derajat Celcius itu merupakan setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Sumber data, yaitu pengumpulan data bisa dilakukan sebagai berikut. Dengan wawancara, angket. Jadi sumber data itu berasal langsung dari responden. Atau responden itu adalah orang yang merespon, menjawab pertanyaan peneliti. Bisa juga informan. Dari informan kita bertanya. Kemudian populasi. Respondennya adalah seluruhan populasi. Nah, kalau sampling, itu disampling tidak semua. Biasanya melalui purposive sampling. Purposive sampling itu sampling yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Kita punya nanti kriteria-kriterianya apa yang akan kita ambil itu yang bagaimana. Misalnya yang datanya selalu terbit setiap tahun. Kemudian kita karena kita menghitung earning, kita menghilangkan earning yang negatif. Nah, dan seterusnya, itu sesuai tujuannya. Kalau observasi, itu melalui pengamatan langsung. Jadi kita datang di suatu tempat, terus kita mengamati, kita hidup di situ. Misalnya kita di suatu gunungan atau suatu perairan, begitu kita hidup di sana dengan para nelayan, kita melakukan observasi kehidupan dia tiap hari bagaimana. Nah, itu nanti akhirnya kita bisa memperoleh suatu analisa dan kesimpulan bagaimana kehidupan si nelayan itu setiap harinya. Lanjut, data panel. Telah kita ketahui, data cross-section itu merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu. Cross-section. Misalnya satu waktu tahun 2020. Terhadap banyak individu. Misalnya terhadap 10 perusahaan. 10, 20, 30, 150, atau seluruh perusahaan manufacturing yang go public dalam satu waktu saja, tahun 2020 saja. Itu namanya data cross-section. Kemudian bagaimana data time series, yaitu data yang dikumpulkan waktu ke waktu terhadap suatu individu. Jadi waktunya tuh panjang. Dari misalnya 2001 sampai 2010. 10 tahun pengamatan itu. Nah, yang sering itu biasanya kita menggunakan cross section dan time series digabungkan. Namanya data panel. Nah, jadi
yang kita lakukan penelitian, misalnya kita 3 tahun. Tahun 2017, 18, 19 untuk seluruh perusahaan manufacturing yang go public di Bursa Efek. Nah, itu nanti kita kalikan sehingga jumlahnya berapa, observasinya itu berapa, yaitu 3 kali, misalnya data go public-nya 150, 3 kali 150, sehingga jumlah datanya, data panel itu adalah 450. Itu data kita yang akan kita pakai untuk penelitian. Nah, nanti waktu penelitian bisa juga, misalnya kalian hanya pengen meneliti perusahaan food and beverage, makanan dan minuman. Udah khusus itu saja berapa tahun. Atau LQ 45 berapa tahun. Ya. Nah, namanya data panel. Data panel, data time series, dan sebagainya itu ada alat statistiknya sendiri-sendiri. Misalnya time series, itu kita menggunakan metode ARIMA atau metode GARD. ARIMA dan GARD. Saya melakukan penelitian itu, tapi sudah lama ya. Waktu coba bisa dilihat di JB, Jurnal Business Indonesia yang mengeluarkan UGM. Itu saya mengolah data time series dengan menggunakan metode ARIMA dan GARD. Nah, kemudian kalau data panel itu nanti kita yang ada namanya common effect dan sebagainya, itu nanti COTES, Hosman, itu nanti kita pelajari, kita kasih contoh di belakang. Contoh bagaimana menyusun skripsi dengan data panel. Kalau time series rasanya belum perlu ya anak-anak. Kalian fokus saja ke data panel. Time series itu nanti kalau kalian sudah kuliah S2, kuliah S3, nah di sana. Karena ininya udah beda. Ya, tekniknya tuh beda. ARIMA dan GARD. Ya. Lanjut. Data outlier. Apa itu data outlier? Kalian tadi, anak-anak, mahasiswa, adik-adik, kalian tadi kan mengumpulkan data 450 ya, cross section 3 tahun. Di run. Setelah di run, ternyata itu ada data yang ekstrem. Itu data kalau tidak dikeluarkan, dia bisa menjadikan normalitasnya terganggu. Nah, untuk itu, maka harus kita keluarkan. Ya, jadi kita keluarkan. Bagaimana mengeluarkan data-data ekstrem itu? Nah, di sini kita ada aturannya. Ya, batas berapa kita cut? Batas berapa kita buang ke atas, kita buang ke bawah. Nah, caranya, lanjutannya. Caranya, nah ini caranya. Jika kasus sampelnya tuh kecil, ya, kurang dari 80, maka standar skor nilai 2,5 itu dinyatakan outlier. Plus minus, itu ya, plus minus itu. Yang atas dan bawah. Data ekstrem yang di atas, data ekstrem yang di bawah. Nah, itu 2,5. Tapi jika sampelnya itu besar, dinyatakan outlier, itu jika nilainya itu pada kisaran 3 sampai 4. Nah, itu ada hitungannya, enggak 3 angka 3, itu tidak. Ya. Itu ada hitungannya. Nah, kemudian
hitungan tadi, yaitu dengan menghitung, ada nanti dilihat di buku ya, nggak mungkin saya jelaskan di sini, dengan Z-score. Nah, cuman di sini akan saya tunjukkan, ini loh hasilnya. Dari data yang di-run tadi, 450, itu ternyata observasi ke-7, data ke-7. Misalnya data ke-7 itu adalah data perusahaan X5, data PT Astra. Observasi 36, data PT Y, data PT 81, data PT 96. Itulah yang kena outlier ya. Jadi earning per share yang di-cut adalah dari perusahaan nomor 7, nomor 36, nomor 81, dan nomor 96. Itu dibuang. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan data yang lain? Z-score untuk earning management misalnya, EM. Z-score EM. Tadi Z-score EPS. Z-score EM. Itu untuk earning management ternyata data yang 36 dan data yang 96. Data perusahaan yang ke-36, data perusahaan yang ke-96. Itu kita delete. Nah, di sini jadi Z-score-nya itu ada 4, EPS-nya 4 observasi, kemudian yang RAM-nya ada 2 observasi. Lanjut. Rancangan penelitian. Kita kalau mau menyusun penelitian, di dalam bab 3, itu kan ada rancangan penelitian, ada data tadi, kita berbicara data tadi dalam rangka di metodologi penelitian bab 3, deskripsi. Anak-anak perlu paham dulu tentang data. Kemudian anak-anak juga perlu paham tentang rancangan penelitian. Anak-anak juga perlu paham tentang jenis-jenis variabel. Karena itu nanti yang akan ditulis di bab 3. Nah, kalau rancangan penelitian itu merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif melalui tujuan meliputi ya. Jadi disebut tujuan penelitian adalah, sedangkan jenis penelitian ini adalah, terus kemudian unit analisis atau populasi, kemudian teknik pengambilan sampelnya bagaimana, rentang waktunya dari tahun berapa ke berapa, teknik pengumpulan datanya, dan analisis datanya menggunakan apa, regresi, data panel, atau regresi logistik, atau LISREL, dan sebagainya. Disebutkan secara singkat. Kemudian jenis variabel. Ini perlu dipahami. Pada saat menulis skripsi, tidak perlu dituliskan variabel independen adalah bla 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 menurut penulis X. Jadi kita langsung aja variabel dependen kita tuh apa? Ya. Jadi variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kalau di dalam kerangka pemikiran ini biasanya Y, yang paling kanan, Y. Kalau variabel independen itu X, X1, X2, X3, misalnya earning management, asimetri informasi, ukuran perusahaan, dependennya terhadap kinerja perusahaan. Nah, ya, jadi independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Nah, variabel moderasi. Nah, ini
Sekarang skripsi-skripsi itu, zaman dulu itu masih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Banyak sekali skripsi berkisar seperti itu. Namun perkembangan terakhir, skripsi itu sudah banyak dimasukkan variabel moderasi dan variabel intervening. Atau ya, jangan gunakan dua-duanya dalam satu skripsi. Bisa, semuanya bisa, tapi akan lama anak-anak nanti menyusunnya ya. Sudah, salah satu pilih yang moderasi atau pilih yang intervening. Nanti akan saya beri contoh di belakang ya. Ini pengertiannya dulu. Variabel moderasi itu sebetulnya adalah variabel independen juga. X juga. Nah, yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kemudian intervening atau mediasi, ya, mediating, ya, itu adalah variabel yang melalui, ya. Ini kalau dibahasakan begini bingung, nanti saya tunjukkan di contohnya, ya. Tapi ini perlu saya sampaikan juga pemahamannya, ya. Fungsinya memediasi variabel independen dengan variabel dependen. Kalau tadi moderasi itu memperkuat atau memperlemah, tapi kalau intervening itu memediasi. Jadi memediasi itu lebih signifikan mana? Melalui intervening atau langsung? Nah, itu memediasi. Pak Ari, mohon maaf Pak Ari, suara saya kecepatan atau putus-putus? Cukup Prof, bagus Prof. Enggak kecepatan ya Pak? Enggak Prof, enggak. Ya, karena agak-agak ngejar waktu juga. Oh iya Prof, ya. Ya. Lanjut, variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu juga independen. Makanya jangan sampai salah. Nanti meletakkan dalam kerangka pemikiran, variabel kontrol itu ditaruhnya di bawahnya dependen. Salah. Dia harus letaknya lurus dengan independen. Ya, variabel kontrol. Di sini namanya aja kontrol. Ya, jadi ini adalah variabel yang untuk mengontrol, untuk mengendalikan, ya, supaya dibuat konstan, ya. Ya, jadi fungsinya itu adalah mengendalikan variabel yang dihilangkan, omitted variabel. Jadi jangan sampai ada variabel-variabel yang dihilangkan, omitted variabel. Nah, variabel yang dihilangkan itu adalah variabel yang dulu tuh pernah diteliti oleh peneliti-peneliti, pengaruhnya ke dependen tadi. Pengaruhnya positif, pengaruhnya negatif. Jadi ada penelitian terdahulunya variabel kontrol itu. Nah, di sini jadi untuk mengendalikan ya variabel yang dihilangkan. Di sini makin banyak variabel kontrol, makin robust, makin bagus. Ya. Jadi dalam statistik ini nanti bisa mengakibatkan bias kalau sampai variabel kontrol itu kita hilangkan. Makanya kalau saya membimbing mahasiswa, itu selalu saya bilang, kasih variabel kontrol. Nah, jadi misalnya pengaruh X ke Y, X1, X2 ke Y, dimoderasi oleh variabel Z, beri variabel kontrol. Nah, ya, nanti ada contohnya. Lalu variabel dummy. Variabel dummy itu digunakan untuk mengkuantitatifkan, ya,
variabel yang bersifat kualitatif. Dikuantitatifkan, diangkakan. Misalnya jenis kelamin, agama, periode. Ini kan tidak bisa kalau mau kita run ke SPSS, itu tiba-tiba jenis kelamin masuk. Gimana angkanya? Kuantitatifkan, dibuat dummy 1 dan 0. Nah, kemudian bagaimana nanti mengolahnya? Kalau variabel independen ada dummy-nya, variabel independen tadi X ya anak-anak, X itu ada dummy 1 atau 0, ya. Nah, itu kita menggunakan regresi panel bisa, regresi moderated regression bisa, ya. Tapi kalau variabel dependen yang dummy, Y-nya itu 1 atau 0, maka kita perlu menggunakan regresi logistik. Ya, berbeda. Jadi kalau variabel dummy itu berada di independen, kita bisa pakai apapun, regresi panel, pakai Lisrel, pakai SEM, pakai apapun bisa. Tapi kalau yang dummy-nya itu adalah di dependen, di Y-nya, maka kita menggunakan regresi logistik. Lanjut. Kita membahas di sini, saya beri contoh, variabel moderating, ya, dari mulai judulnya, perumusan masalah, kerangka konseptualnya, pengembangan hipotesanya. Ya. Nah, di sini tadi disebutkan variabel moderating adalah memperkuat atau memperlemah. Ya. Hubungan antara variabel independen dengan variabel terhadap variabel dependen. Contoh. Ya. Pengaruh laba sebelum pajak ini, aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi.